Shalom. Lambaikan tangan saudara, beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia ada di tengah-tengah kita. Namanya yang penuh kuasa, memberikan kekuatan baru bagi kita. Siapapun kita yang ada saat ini, saya rindu kita semuanya menikmati sukacita surga. Baik saudara yang ada di sini maupun saudara yang beribadah di rumah. Kita semuanya disatukan di dalam ikatan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang meriah. Haleluya. Namamu Yesus sungguh berkuasa atas setiap umatmu ini. Haleluya. Oh, haleluya. Katakan dengan segenap hatimu. Sukacita, tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa Yesus, nama di atas segala nama, yang berikan kekuatan bagi kita. Dengan segenap hati katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa Tuhan, segala Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku.
Namamu sungguh berkuasa atas kami Tuhan, dan nama itu menyatu dengan jiwa kami, sebab Engkau di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna. Kapanpun dimanapun Engkau selalu ada. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Yesus, ku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, Yesus, Kau jawabannya. Dengan segenap hati katakan, Yesus, aku percaya. Kami percaya padamu, Yesus. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, Yesus, aku percaya. aku percaya. Selalu Kau Mari angkat pujian ini kembali. Yesus, aku percaya. Yesus, aku Ini umat-Mu Tuhan yang mempercayai Engkau
Engkau sebagai Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau ku percaya, Aku percaya haleluya. selalu Kau Yes, jawaban. Yesus, Yesus. Yesus, aku percaya. Aku percaya, Yesus, Yesus. Kau selalu ada. Haleluya, Yesus. Aku percaya. Ku percaya, selalu Kau jawabannya. Selalu Kau jawabannya. Selalu Kau jawabannya. Engkau jawaban kami, Engkau pengharapan kami, Engkau selalu ada dalam setiap langkah kami, dalam setiap perjalanan hidup kami. Setiap umat-Mu datang padamu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Mari setiap umat Tuhan bermazmur bagi Dia, naikkan pujian syukur, mazmur ucapan syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi hidup kita, untuk penyertaan-Nya yang sempurna dalam setiap langkah kita, untuk kuasa-Nya yang ajaib dan dahsyat berlaku bagi kita, dan kedahsyatannya tetap berlaku selamanya. Dia akan berkarya di tengah-tengah kita. Dia tetap mencurahkan berkat-Nya untuk kita. Sebab Yesus selalu ada. Dia tidak mati. Sebab Dia bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat untuk setiap kita, dan berkarya terus dalam setiap perjalanan kita. Kiara lama yase. Sebagai penyerahan diri pada Tuhan, sebagai pernyataan kita berserah di dalam Dia. Angkat mazmur dan pujian-Mu, Yesus, agungkan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Mazmur dari setiap hati kami tidak akan pernah berhenti Tuhan. Sebab dalam setiap langkah, setiap waktu Engkau selalu ada. Dan kami pun mau terus bersyukur kepadamu. Kami mau terus mengambil sikap hati untuk menyembah Engkau. Sebab Engkau Yesus yang layak kami sembah. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau
Yesus ku menyembahmu. Setiap umat ini datang padamu menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah. Glory, glory, Kau ku sembah. Haleluya. Haleluya. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan Yesus, Kau ku sembah. Engkau ku sembah, ku sembah. Yesus ku sembah. Haleluya. Engkau ku sembah, ku sembah. Yesus, Yesus. Yesus yang kita sembah, ajaib Dia perbuatannya. Dia layak untuk disembah. Terima kasih, kami bersyukur. Pada pagi hari ini kami boleh menyembah di rumah-Mu, di bait-Mu Tuhan. Engkau bertahta di tengah pujian umat-Nya. Karena Engkau sendiri adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Kami tidak meragukan sedikit pun akan kasih-Mu. Kami tidak meragukan akan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sebentar mendengar suara daripada Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya suara daripada Engkau yang kami perdengarkan itu semata-mata karena Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang memakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menundukkan diri, kami menyerahkan diri untuk kami bersama hari ini diisi oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya perjalanan kami seminggu ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh pegang firman-Mu. Kami bisa pegang terus janji-janji firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan. Engkau pastinya Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Hari ini kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan.
Saya percaya firman Tuhan ini membuka hati kita, sehingga hari ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, dan kita membuka hati untuk firman-Nya hidup dalam hidup kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Jaminan Kebangkitan Kristus. Kita baca 1, 2, 3. Jaminan Kebangkitan Kristus. Kata jaminan saya kira setiap kita ngerti. Ada jaminan dalam bentuk barang, jaminan juga dalam bentuk nama baik. Saya pernah punya teman dan dia butuh karyawan, dan karyawannya saya tawarin ada jemaat yang mau kerja. Temannya, siapa yang jaminkan? Nama baik saya, mamanya. Oh, Pak Willy yang masukkan, Tapi setelah itu dalam perjalanannya, kurang mengenakan rupanya yang kerja, sehingga akhirnya numpuk-numpuk, notanya, nota double, aduh saya malu, sampai jumlahnya begitu banyak. Tapi dia berkata, itu kan bukan Pak Willy yang salah, bukan Pak Willy, pribadinya dia. Tapi saya atas nama saya minta maaf kalau kebetulan saya mereferensi anak dan itu tidak baik, Itu jaminan. Dan jaminan juga ada, biasanya kalau kita kan bentuknya barang, betul ya? Kalau rumah bisa dijaminkan rumah, bisa sepeda motor, juga bisa, apalagi sepeda ontel bisa enggak? Bisa juga untuk nilai-nilai kredit yang kecil. Kalau jaminan kebangkitan Kristus, jadi jaminan kebangkitan Kristus itu bagi kita menjadi suatu jaminan luar biasa. Kita bersukacita dalam Tuhan, hari ini kita mendapatkan hal yang baru dalam Tuhan. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan buat kita. Saya hubungkan tadi dengan nilai-nilai dalam jaminan kita. Jadi kita punya yang percaya pada Yesus, yang kemudian percaya akan Yesus yang mati dan Yesus yang rela menyalibkan dirinya, bangkit dari kematian, itu merupakan jaminan hidup kekal untuk selama-lamanya bagi kita. Jaminan. Yesus Kristus itu adalah suatu, kita lebih dahulu membaca firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita baca di dalam 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7, kita akan gantian membacakan firman Tuhan ini. Satu Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Pengharapan, iman, dan kasih. Mulai ayat yang ketiga kita sama-sama membaca, kemudian berlanjut ayat 4 saya membaca, ayat 5 sampai kemudian ayat 7 kita kembali bersama-sama membaca. Pengharapan, iman, dan kasih. Kita mulai, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia
untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang percaya bersama katakan, amin. Ini suatu janji yang luar biasa. Saya percaya jika kita membuka diri untuk Roh Kudus bekerja, Roh Kudus pasti menerangi hati kita, dan lebih dalam lagi Dia lebih bisa menjelaskan rinci terhadap kita. Karena saya mengandalkan Roh Kudus untuk hari ini, firman Tuhan juga yang sama. Saya percaya kita semua bersama menerima Roh Kudus, apa yang Roh Kudus janjikan bagi kita. Yang pertama, masalah jaminan berarti adalah satu nilai yang berharga sekali bagi kita. Adalah jaminan, saya katakan jaminan berkat. Tuhan memberikan kepada kita jaminan berkat yang luar biasa. Yang saya yakin dan setiap kita yang percaya kepadanya memperoleh. Jaminan berkat itu adalah satu, yang pertama, kelahiran kembali. Mari kita katakan 1, 2, 3, kelahiran kembali. Itu ada pada ayat yang ketiga. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kelahiran kembali. Kita sering mendengar istilah kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu adalah satu bentuk kita punya kehidupan, hidup baru setelah percaya Yesus. Itulah kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu adalah suatu hidup yang diserahkan kepada Kristus. Apakah tidak cukup tentang hanya kebangkitan Kristus? Saya umpamakan seperti perjalanan umat Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Kan mereka dari tanah Mesir mereka berangkat dan kemudian mereka sampai di tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu adalah kelahiran kembalinya kita. Di samping itu kita percaya kepada kebangkitan, kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu apa? Apakah kita dilahirkan kembali seperti pertanyaan Nikodemus tentang apakah maksud dari kelahiran kembali? Mari kita baca Yohanes 3 ayat 1 sampai 5. Yohanes 3 ayat 1, Bu Hana membaca untuk kita percakapan dengan Nikodemus. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak dilahirkan kembali, ia tidak masuk dalam kerajaan sorga. Jadi penting sekali dilahirkan kembali. Apakah kelahiran kembali itu sangat menentukan kita? Saya jawab, ya. Kelahiran kembali itu sangat menentukan bagi kita. Di samping kita percaya tentang kebangkitan Kristus.
Tapi kita perlu dilahirkan kembali, hidup baru dalam Tuhan. Mungkin dulu hidupnya tidak karuan, tapi kemudian hidup baru dalam Tuhan. Kalau orang duniawi tidak ngerti itu artinya kelahiran kembali. Seperti percakapan Nikodemus. Tuhan, bagaimana ini? Kok harus dilahirkan kembali? Apakah aku harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku dan kemudian dijebrolkan lagi? Seperti itu Tuhan. Tuhan cukup senyum dan berkata, engkau manusia duniawi. Engkau tidak ngerti apa yang dimaksud dengan kelahiran kembali. Saya jawab, kelahiran kembali itu adalah suatu proses daripada Tuhan. Jadi Roh Kudus yang mengasihi kita diizinkan mengalami kelahiran kembali. Dan kita mengalami hidup yang diperbarui dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kebangkitannya Kristus itu boleh terjadi, tercermin dalam kita. Dengan proses kelahiran kembali. Jadi tidak ada namanya kebangkitan tanpa ada kelahiran. Cukup jelas ya? Tidak ada yang namanya proses daripada kebangkitan Kristus tapi tanpa kelahiran. Kita semua harus masuk proses kelahiran kembali. Hidup yang lama ditinggalkan. Hidup yang baru dimulai, dimunculkan. Supaya kita terus diperbarui dalam Tuhan. Yang lama kita tinggalkan, perbuatan-perbuatan suka minum, suka berjudi, suka hal-hal yang negatif, ditinggalkan semua. Guna untuk punya kehidupan baru dalam Kristus. Karena kehidupan kita hanya percaya kepada kebangkitan Kristus. Kita seperti hanya orang yang percaya Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan saja. Tapi tanpa proses kita punya kehidupan yang baru dalam Tuhan. Banyak ajaran yang mengatakan tidak perlu kita mengikuti apa itu kelahiran kembali. Tapi saya perlu katakan hal ini penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Karena kelahiran kembali itu memproses kita. Sampai kita tuh menjadi anak Tuhan yang sejati, yang utuh dalam Tuhan. Sampai kita tuh dibentuk dalam Tuhan. Bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan? Kalau kita tidak ada kelahiran kembali. Kalau ibu mengandung, pastinya ibu itu satu saat melahirkan, betul kan? Ibu mengandung Sasa katakan. Bu Setia, satu saat pasti lahir anakku Sasa. Tapi waktu kecil kan belum tahu. Setelah di USG, perempuan. Pak Seti, Pak, siapkan nama untuk anak. Urak. Nih, lahir anak Sasa dan sebelumnya namanya Sasa, bukan nama panggilannya lah. Nama kesayangan mama, papahnya. Demikian juga kita. Kelahiran proses daripada Tuhan. Tuhan tuh ingin kita berbuah-buah bagi Tuhan. Lebat buahnya, manis rasanya. Ikut Tuhan itu harus menciptakan kita adalah berbuah manis adanya. Kita harus berbuah lebat. Harus punya pengalaman. Ini pengalaman ya. Kelahiran baru. Perbuatan-perbuatan yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Lambat atau cepat kita terus diperbarui. Kelahiran kita kembali. Hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus hidup di dalamku. Yang setuju katakan, Kristus hidup di dalamku. Mau kayak apapun, kalau punya pengalaman dengan Kristus hidup di dalamku, punya proses kelahiran baru. Kebangkitan Kristus itu sungguh saya percaya
adalah satu anugerah, kita syukuri bagi Tuhan. Tapi tanpa proses kelahiran kembali, seorang anak Tuhan saya percaya akan mengalami jatuh bangun dalam dosa. Padahal Kristus Yesus lahir, mati untuk dosa-dosa saudara. Supaya apa? Supaya jangan kita masuk ke dalam siksaan neraka. Supaya kita jangan masuk ke dalam penindasan yang akan terjadi seperti katakan Wahyu, itu pengalaman-pengalaman yang mengerikan ketika kita masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa kita. Jadi proses kelahiran kembali itu penting bagi kita. Jemaat GBI Bait Kudus, mari kita punya moto dalam Tuhan, hidup itu Kristus, mati itu keuntungan bagiku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Jadi proses kelahiran kembali itu menjadi bagian milik kita. Menjadi bagian milik kita. Kita terus diperbarui dalam Kristus. Dulu mungkin suka emosi. Jangan 5 tahun, 10 tahun masih suka emosi. Dulu mungkin suka ngapusi orang. Jangan 5-10 tahun masih suka ngapusi orang. Berarti Kristus gagal dong. Yesus Kristus untuk membangkitkan kita kembali karena kelahiran Kristus yang seperti dikatakan di dalam tadi 1 Petrus itu. Seperti dibangkitkan kembali itu. Bukan Tuhannya, sekali lagi bukan Tuhan Yesus gagal, tapi kitanya tidak mau diperbarui kembali, kelahiran kembali. Lewat proses inilah anak-anak Tuhan menghadapi proses namanya kelahiran kembali. Ya, selamping kita punya kelahiran kembali, yang kedua ini. Ya, tadi dikatakan seperti Nikodemus, ya, yang bagaimana proses aku menjadi lahir kembali padahal aku sudah besar. Jawaban Tuhan Yesus, kamu tidak tahu arti daripada kelahiran kembali. Kalau engkau mengerti kelahiran kembali, maka kau akan mengerti apa maksud daripada Yesus, apa maksudnya daripada Tuhan hadir dalam hidupmu. Yang kedua prosesnya yaitu hidup penuh pengharapan. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hidup penuh pengharapan. Nah ini. Coba baca ayat yang ketiga. Dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Bu Hana baca untuk kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, Ya. dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati karena suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, puji Tuhan. Hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Dalam firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, dalam ketiga hal yang ini, maka iman, pengharapan, dan kasih. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Tapi bukan hanya kasih, tapi pengharapan juga penting, perlu bagi kita. Selama ini saya percaya semua hidup ini penting, perlu punya pengharapan. Dalam semua kehidupan, baik itu bekerja, ekonomi, ataupun meniti karir, atau mungkin membangun hidup rumah tangga, perlu hidup penuh pengharapan. Karena saya percaya membangun kehidupan itu suatu tantangan sendiri. Tapi kalau jika kita punya pengharapan, punya firman, nah itu pentingnya kita hidup baru dalam Tuhan, kita diperbarui dalam Tuhan, dan kemudian setelah hidup baru dalam Tuhan, kita punya iman, pengharapan. Iman, pengharapan itu penting buat kita. Melangkah lebih lagi, punya pengharapan dalam Tuhan. Mungkin kita
pengharapan itu diletakkan pada sisi ekonomi kita. Hari-hari ini saya percaya begitu beratnya. Saya mengakui saudara, begitu beratnya sisi ekonomi. Tapi kita tidak boleh kecil hati. Selama Yesus memberitakan firman-Nya hidup dan bagi kita, kita letakkan segala pengharapan kepada Tuhan. Saya percaya pengharapan itu adalah seperti kita hari ini meletakkan segala sesuatu kepada Tuhan. Sumber segala pengharapan itu dari mana? Dari siapa? Sumber segala pengharapan? Dari Yesus Kristus Tuhan. Sumber segala sumber pengharapan. Dan pengharapan itu menghasilkan. Coba dibaca Bu, Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani pasal 6 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Ya, kita dari layar ini LCD semua. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan ke belakang tabir. Amin. Pengharapan itu adalah sauh aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan ke belakang tabir. Sauh itu apa ya? Jangkar. Pengharapan itu seperti jangkar yang kuat. Ya, yang terus-menerus memampukan saudara. Ada pengharapan, ada pengharapan, ada pengharapan. Membuat kita hari ini punya kesabaran dan ketekunan dalam Tuhan. Saya percaya kalau kesabaran dan ketekunan yang dibangun yang benar, hidup baru dalam Tuhan, kita memiliki kesabaran, ketekunan karena Yesus. Tadi saudara katakan sumber pengharapan kita adalah Yesus. Ketekunan, kesabaran dari Tuhan, bukan dari siapapun. Kalau ketekunan dari Tuhan itu membentuk kita. Kita dibentuk oleh Tuhan. Kita diajar oleh Tuhan, diajar sendiri oleh Tuhan. Tuhan mengajar kita kesabaran, ketekunan. Yaitu seperti waktu saya merintis ya. Berawal dari 2 orang, 3 anak sekolah minggu, bersabar dalam ketekunan, dibentuk oleh Tuhan sendiri. Ya mau enggak mau, saya ngikut. Sabar dalam ketekunan. Dibentuk. Kalau hari ini kelihatan satu bangunan jemaat yang ada. Ini adalah buah dari kesabaran, dari ketekunan. Saya percaya sebuah proses dari Tuhan harus saudara ikutin. Harus saudara ikutin untuk membentuk kita. Orangnya mungkin berangasan, orangnya mungkin kita gampangkan gitu. Tapi seizin Tuhan, saudara dibentuk oleh Tuhan. Karena hanya satu, kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan membentuk hidup kita. Yang percaya katakan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan membentuk hidup saudara. Nah setiap kita tuh bentuknya pastinya berbeda-beda. Ada dibentuk karena sifat karakter kita yang masih mungkin perlu dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lewat sakit, seperti saya lewat sakit, lewat apa, itu membentuk Tuhan. Saya percaya segala sesuatu terjadi bukan kebetulan, tapi ada rencana Tuhan. Yang percaya katakan, ada rencana Tuhan. Tuhan membentuk hidup saya. Tuhan membentuk hidup saya. Rasanya enggak enak.
Aku enggak mau, aku tak lewat jalan tol saja. Ya maunya kita jalan tol. Tapi lewat proses yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, itu sebenarnya baik buat kita. Tuhan itu baik buat saya dan saudara. Amin. Tuhan itu baik sekali buat kita. Coba kita baca Roma 12 ayat 12. Baca Bu, Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah Sabar. dalam kesesakan, dan bertekunlah Bertekun dalam dalam doa. doa. Jadi tidak ada jalur cepat ya. Tidak ada yang bim salabim ya. Bim salabim ada kedabra. Jadi ini jadi apa ya? Nah, gitu kan. Tidak ada gitu. Dibentuk oleh Tuhan. Seperti kalau kita menanam pohon durian, sampai pohon itu menghasilkan buah durian, itu kan proses. Betul enggak? Proses. Kalau kita punya anak, ya anak itu sudah semakin besar, ya tentunya ngajarin anak yang besar sama anak yang kecil berbeda. Itu satu bentukan dari Tuhan. Anak bertumbuh juga itu satu proses dari Tuhan. Nah, demikian kita dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Jangan larilah kalau itu proses dari Tuhan. Saya percaya proses dari Tuhan itu adalah damai sejahtera, membentuk hidup kita jadi baik. Tidak ada Tuhan itu jahat. Tuhan itu baik rencananya bagi kita. Karena kita tidak tahu terjadi apa yang akan di depan kita. Karena kita tidak ngerti apa yang terjadi di depan kita. Tuhan itu, saya percaya rencana anugerah Tuhan itu besar bagi kita. Masuklah dalam proses pembentukan dari Tuhan. Memang perlu waktu. Diam dalam hadirat Tuhan, doa, tekun, menghadapi kesesakan, menghadapi himpitan, tekun. Sampai dikasih jempol sama Tuhan. Bukan jempol sama Pak Setindak. Jempol sama Tuhan. Pembentukan yang terjadi. Anakku hidupnya mulai indah hari ini. Punya pengalaman kelahiran kembali. Punya pengalaman tentang Kristus Yesus yang bangkit, yang hidup dalam Tuhan. Itu proses dari Tuhan. Toh itu sampai prosesnya kita meninggal belum terjadi kesempurnaan dalam kita. Tapi saudara pastinya menuai kehidupan yang kekal dengan Tuhan. Kita bentukan dari Tuhan itu, proses yang dari Tuhan itu tidak pernah berhenti. Diproses. Makanya hidup ikut Tuhan itu memang menyenangkan kalau kita ikuti proses yang dari Tuhan. Omong kosong kalau ikut Tuhan itu jalannya lurus-lurus. Kita dibentuk, diproses dari Tuhan. Jadi serupa dengan gambaran Kristus. Aduh Tuhan, memang berat. Tapi itu proses yang dari Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk hidup saudara, memproses hidup saudara. Supaya engkau terlihat, kalau katakan permata, dibentuk. Diproses jadi barang berharga yang mulia sekali. Demikian juga hidup kita seperti itu. Diproses, dibentuk sama Tuhan. Saya percaya, saya sendiri mengalami. Kalau saya melihat orang-orang sekitar saya, itu orang-orang sekitar saya memproses diri saya. Yang dulu saya sifatnya kurang, saya
kurang slow ya, saya pinginnya cepat-cepat ini. Istri saya, anak saya, semua memproses saya. Tapi saya jawab tadi ayat yang kedua dengan doa. Saya sudah doakan mereka satu persatu. Ya sudah, saya cukup. Kalau mereka membentuk saya hatinya lemah, saya hatinya siap untuk diproses Tuhan. Mungkin saya kurang sabar, ya kamu harus sabar. Ketika hati kita siap menerima, mungkin kata-kata kita kan sebenarnya kita sudah sabar, kok kurang sabar ya. Tapi istrimu berkata, kamu kurang sabar. Ya sudah, saya sudah mendoakan istri, saya sudah serahkan kepada Tuhan, hatiku kurang sabar, ya aku mau sabar Tuhan. Ini yang disebut proses daripada Tuhan. Mungkin dari sisi yang lain, Tuhan katakan mungkin apalah kita yang bisa kita contohkan tentang hidup diproses daripada Tuhan. Kata-kata kita, omongan kita. Kalau kita sudah mendoakan, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, doa kita kan saya percaya doa yang penuh kuasa. Amin. Doa yang penuh kuasa. Kita sudah mendoakan orang-orang yang kita cintai. Nah, ketika orang-orang yang kita cintai mengatakan kita mungkin ada hal yang tidak beres dari kita, itu seizin Tuhan terjadi. Ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Itu artinya berproses dari Tuhan. Sampai saya mengerti seperti itu, proses dari Tuhan. Itu kapan berhentinya? Tidak berhenti, terus berproses. Sampai Kristus Yesus melihat hidupmu itu jadi alat yang indah dalam tangannya Tuhan. Mutiara yang indah. Hari ini saya percaya dengan kerendahan hati saya mohon kepada Tuhan supaya bagian hidup kita ketika diproses dari Tuhan, seizin Tuhan proses itu terjadi bagi kita. Kita jawab dengan hati bersyukur, Tuhan terima kasih untuk proses yang Kau izinkan terjadi bagi hidupku. Yang setuju katakan, amin. Proses yang terjadi buat hidup kita. Sekarang ini, kita yang ketiga adalah pengharapan memberi kepastian tentang hari. Nah, jadi pengharapan itu membuat kita punya keyakinan. Penting. Keyakinan itu kelahiran karena kita punya kelahiran pengalaman dengan Tuhan. Sehingga kita punya titik tertentu dalam pengharapan itu. Kita yakin dan percaya ada kepastian dalam Tuhan. Ada kepastian dalam Tuhan. Nah itu yang disebut warisan luar biasa dari Tuhan. Warisan yang luar biasa daripada Tuhan. Sekarang kita lihat yang ketiga, menerima warisan luar biasa dahsyat. Katakan 1, 2, 3, menerima warisan yang luar biasa dahsyat. Kita baca 1 Petrus ayat 1 sampai yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Mari Ibu dibaca. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan. Maaf Bu, ayat 4. Menerima warisan yang luar biasa dahsyat. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, Ya. yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kata untuk menerima suatu bagian, dalam terjemahan lain dikatakan bukan bagian, tapi warisan. Untuk menerima suatu warisan. Coba baca Bu, Roma 8 ayat 17 dan 18. Ada kaitannya dengan ini.
Roma 8 ayat 17 dan 18. Roma 8 ayat 17, Yang ke 17. 17 dan 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, puji Tuhan. Jadi kita semua dalam Tuhan yang mewarisi anugerah dan kemurahannya Tuhan, kita dapat warisan yang luar biasa. Ayat yang tadi yang Bu Hana baca katakan ayat 8 ayat 17 sampai 18. Dan jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Nah, ahli waris. Kata warisan disebut di situ adalah orang-orang yang percaya yang menerima warisan sorgawi. Jadi proses kelahiran baru dan itu membentuk hidup kita dan hidup kita telah dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan lewat proses dari Tuhan untuk kita menjadikan anak-anak Allah yang menerima janji-janji Tuhan, yaitu yang dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sampai ini kita percaya kita diproses dari Tuhan. Sabar, membentuk hidup kita yang suka hal-hal kita negatif diubah menjadi positif. Hal-hal baik, hal-hal positif. Hati penuh damai, sejahtera, sukacita. Banyak hal kita bisa dibentuk. Contoh yang saat ini menjadi sebuah hal biasa yaitu gadget kita. Kita yang punya kelahiran baru, kita dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita mengubah gadget, mengubah tontonan, tayangan dari hal positif ke negatif itu kan gampang sekali. Tinggal tangan dioles, ya naik turun depan, ya kita ketemu gambar-gambar yang tidak baik, ya yang saya percaya memicu adrenalin kita untuk hidup kepada hawa nafsu. Pilihan ada di dalam kita. Mau kita hidup baru ataukah kita mau mengikuti arus kita, keinginan kita. Memang setiap kita punya keinginan. Itu free will. Hak bebas yang diberikan Tuhan kepada kita. Punya keinginan. Tapi sekali lagi, kita hidup untuk Kristus. Kristus di dalamku. Ada tanggung jawab dari Tuhan. Membentuk hidup kita. Sekali lagi, untuk menerima warisan. Warisan yang kekal. Anda bayangkan kekal itu apa? Setahun, 2 tahun, 1 miliar tahun, kekal itu ukurannya adalah kekal. Dunia ini tidak bisa membahasakan kekal itu kayak apa. Roh tubuh kita tuh, manusia tubuh kita paling lama 70 tahun. Lambat 70 tahun. Pak Jayeng 81. Tambah hari tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah. Tapi ingat, ada manusia roh yang kekal, yang diisi oleh kita. Bagaimana ketika kita hidup? Maukah kita terus dibentuk, punya pengalaman kelahiran kembali dari Tuhan, dan menerima kehidupan warisan dari untuk menerima kehidupan yang kekal, bukan hanya sementara, kekal sampai selama-lamanya. Saya merinding kalau mendengar kata kekal. Tuhan izinkan saya menyampaikan ini supaya umat Tuhan punya pengharapan bukan untuk hari ini,
bukan hanya sebatas untuk nanti aku menikah, sudah punya keluarga. Punya keluarga terus, punya keluarga sampai tua, melahirkan anak-anak, aku mati. Ya akhirnya kan mati manusia. Mati manusia. Nah persiapan untuk kita masuk ke dalam kekekalan itu apa? Persiapannya harus ada. Mau enggak mau kita ngikuti hidup, menjalani hidup. Waktu muda mungkin masih jauh pikirku. Tapi setelah itu saya pikir, wah ini sudah 54 tahun, saya enggak main-main loh. Dulu waktu saya merintis masih 25, kemudian jalan merintis, masuk ke gereja sini, mungkin 30, ya kemudian berjalannya waktu saya sudah 54, saya kemarin kesentuh, karena saya dehidrasi dan lain sebagainya, saya harus mengalami ini. Saya pikir itu sudah akhir hidup saya, sudah akhir hidup saya. Oh rupanya Tuhan kasih umur yang panjang. Istri saya bilang, Pap, kalau Tuhan usia kamu yang panjang, berarti usia Tuhan menginginkan buah-buah yang indah, yang bagi Tuhan itu sangat menyenangkan bagi Tuhan. Saya jawab, ya dan amin. Amin saudara-saudaraku, ya dan amin. Tuhan kasih itu, Tuhan kasih itu. Saudara-saudara, kita belajar hari ini menerima warisan hidup kekal bagi Tuhan. Yang kedua, kita bukan hanya menerima warisan yang kekal, warisan yang tidak dapat binasa. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, bagian yang tidak dapat untuk binasa bagi Tuhan. Kita hari ini bersyukur pada Tuhan, Tuhan mewariskan buat kita yang tidak binasa. Kontras dengan dunia ini. Dunia ini kan yang najis, yang kotor. Seperti orang yang ketoknya bagus tapi di dalamnya kotor. Kan dalam Alkitab kan ada tentang kuburan ya. Baik di luarnya tapi di dalamnya itu adalah apa saudara? Tulang belulang, tidak ada artinya, kotor, dosa, najis. Kita tuh jijik di mata Tuhan. Kita dibentuk oleh Tuhan, kita kotor bagi dunia. Tapi tidak apa-apa. Kalau kita mau mengikuti Tuhan untuk jadi hidup yang baru, hidup dalam Tuhan, punya pengharapan dalam Tuhan. Sakit seperti apapun pengharapan dalam Tuhan. Tidak sakit seperti orang yang mengalami satu titik yang dimana kalau orang itu divonis sakit sekian harus mati. Tapi kalau orang punya pengharapan, ngikuti apapun yang Tuhan mau. Syukuri, puji Tuhan. Sehat, ya puji Tuhan. Tidak sehat, ya puji Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah itu kekuatan yang luar biasa. Bahkan kalau punya pengharapan dalam Tuhan, engkau adalah Tuhan Yehova Jireh. Engkau adalah Tuhan Yehova Rafa. Percaya, yakin. Maka yang Yehova Rafa itu benar-benar terjadi. Yesus menyembuhkan saudara. Yang percaya katakan? Amin. Tidak mengalami kecemasan, ketakutan. Seperti hari-hari ini, boleh mengalami ini dan itu, orang lain takut. Kita punya pengharapan tenang dalam Tuhan, punya pengalaman dengan kelahiran baru. Setelah itu kita percaya kepada Yesus apapun yang kita berikan bagi Tuhan. Ketika kita menghadapi ketenangan seperti itu, saya percaya Yesus memberikan kekuatan bagi kita. Ya. Warisan yang tidak dapat cemar. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu Bu, baca. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Ya. itu. Di dalam buku kehidupan kitab anak domba. Itu sekali lagi buku kehidupan kitab anak domba.
Tidak ada orang melakukan yang najis, yang cemar. Najis itu berbicara hal-hal yang kotor, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu tidak. Karena proses sudah lewat kelahiran baru, dibentuk oleh Tuhan. Hidup, jiwa, dan rohnya diserahkan kepada Tuhan, miliknya Tuhan. Saya yakin apa ada orang yang tidak najis, tidak cemar? Setiap kita pasti kehidupan yang tiap hari, yang adanya najis. Tapi ketika hidup yang baru, punya pengalaman kelahiran baru dengan Tuhan, aku mau hidup yang baru, dituntun oleh hidup baru. Itulah kehidupan anak domba yang pastinya menjadi milik saya dan saudara ketika kita menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Yang ketiga, kita belajar dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara dalam kekuatan Allah, 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Ini penting sekali bagi kita. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Coba dibaca Bu Hana. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tolong jangan dimatikan, Mas. Kata dipelihara dalam terjemahan lain adalah dijaga oleh sepasukan tentara. Yaitu kamu yang dijaga oleh sepasukan tentara dalam kekuatan Allah. Atau pororeu. Dijaga dalam kekuatan Allah. Kita ini percaya ada penjagaan yang kuat. Bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan yang Tuhan perintahkan bersama kita untuk mengiringi kita. Yesus Kristus Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga, melindungi kita dari segala hal-hal yang buruk terjadi, dari hal-hal yang gelap terjadi. Apakah kita ngerti? Di depan ada apa? Saya percaya kalau kita hari ini bisa ada di tempat ini, itu semata-mata karena anugerahnya Tuhan. Setuju? Karena bentuk penjagaan Tuhan. Kita percaya bentuk penjagaan Tuhan, menjaga anak istri kita, menjaga usaha-usaha kita, menjaga bentuk apa saja yang ada pada kita, menjaga pembentukan, dibentuk oleh Tuhan, menjaga kita, supaya kita semakin hari. Tujuan Tuhan adalah semakin kita mulia jadi alatnya Tuhan. Dijaga, dilindungi. Saya bersyukur pada Tuhan kalau hari ini saya dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang menjaga, menyertai. Itu bukan untuk kita ngomong gitu, aku ada malaikat loh. Malaikat siapa? Kita ada penjagaan dari Tuhan. Kita percaya dengan iman, Roh Kudus, Tuhan Allah memerintahkan malaikatnya menjaga kita. Siapa yang percaya malaikatnya menjaga kita? Yang percaya katakan, amin. Menjaga, melindungi kita dari hari ke hari kita. Supaya kita hidup, ingat, supaya hidup kita diperbarui dari hari ke hari. Terus menerus dibentuk oleh Tuhan. Memang rasanya itu susah, tapi Tuhan dengan tangannya Roh Kudus membentuk kita. Saya percaya yang berat, yang sulit seperti apapun menjadi indah dalam tangannya Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Jadi itulah mengapa kita perlu dilahirkan kembali, mengapa kita perlu hidup yang penuh pengharapan, mengapa kita perlu menerima warisan yang luar biasa dahsyat, dan mengapa kita perlu dipelihara dalam kekuatan Allah. Kesimpulannya itu adalah
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kebangkitan Kristus dari kematiannya memberikan jaminan berkat yang besar bagi setiap orang percaya. Namun itu tidak datang secara otomatis, kuncinya iman. Karena itu tetaplah beriman kepada Yesus disertai perbuatan yang nyata, maka semua itu akan menjadi bagian milik kita. Yang percaya katakan amin. Yesus Kristus ada di antara kita. Dia tahu isi hatimu. Dia ngerti isi hatimu. Dan saya percaya hari ini, kalau engkau menyerahkan hidup bagi Tuhan, Kristus Yesus hidup dalam hidupmu. Pembentukan dari Tuhan. Masalah yang terjadi bagi hidupmu itu adalah suatu proses dari Tuhan. Saya undang para pelayan musik maju ke depan. Kita rasa-rasanya tidak kuat, tidak mampu ketika Tuhan Roh Kudus mengajar mendidik kita. Tapi saya percaya Tuhan Allah Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kita. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang susah pun melihat semua demi bagiku. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat semadanya bagiku. Yang lemah dikuatkan. Yang lemah, mari kita bangkit berdiri bersama. Amin. Yang miskin diperkaya, Yang buta pun melihat semadanya buat bagiku. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Yesus mati. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Dia bangkit bagiku. Jemaat saja naikkan pujian. Yang lemah dikuatkan. Engkau keadaan sekarang mungkin lemah. Amin. Amin. Yang buta melihat, semua dia buat bagi. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin. Amin. Yang buta pun melihat, semua dia buat, semua dia buat. Hosana, 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 Yesus mati dibagi. Hosana, 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 Dia bangkit. Hosana, Hosana, Hosana,
Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Dia bangkit bagiku. Kita angkat tangan kita. Hosana, Hosana. Pembentukan Tuhan atas hidupmu, supaya engkau kelihatan mutiara yang luar biasa. Dia bangkit bagi. Sekali lagi katakan, Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Kami mensyukur untuk hari ini Tuhan. Firman begitu tajam. Ada bagian-bagian yang masih kami harus dibentuk oleh-Mu Tuhan. Supaya kami punya pengalaman-pengalaman dengan Engkau secara pribadi, Allah yang mati, Allah yang bangkit. Untuk kami hidup yang baru, benar-benar baru dalam Tuhan. Hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan bukan hanya untuk hidup yang sekarang ini, tapi hidup yang kekal. Pengharapan itu bukan untuk hidup yang kami jalani 70-80 tahun. Tapi ada kehidupan yang kekal. Kami hari ini Roh Kudus, ada sukacita damai sejahtera karena kami hidup meletakkan pengharapan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya ada kuasa kebangkitan, ada malaikat yang menyertai kami dalam keadaan, dalam suasana apapun, ada malaikat, ada penyertaan daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan bersama, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hamba-hambanya yang berdoa silakan maju. Hosana, Dia bangkit bagi. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Kita bersama berdoa syafaat. Mari kita bersama doa syafaat. Kami boleh ada di tempat ini untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh ada itu semua hanya karena berkat kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih untuk segala yang Kau berikan bagi kami. Bapa, pagi ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Gereja kami Tuhan, GBI Bait Kudus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah setiap jemaat yang ada di tempat ini, kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh saling bergandengan tangan Bapa. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling mengingatkan, kami boleh saling mengampuni Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap bangku-bangku yang kosong Bapa. Kerinduan hati kami yang paling dalam, bangku-bangku yang kosong boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa-Mu yang baru Tuhan. Biarlah Bapa, saat kami beribadah, setiap orang yang lewat boleh diberkati lewat ibadah yang kami adakan Tuhan. Banyak orang yang diberkati lewat setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan.
Pakai hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Pak Pendeta Willy dan Ibu Pendeta Evi. Pakai kehidupannya untuk menjadi berkat bagi kami jemaat yang ada di tempat ini maupun setiap orang yang ada di sekelilingnya Tuhan. Lewat firman yang disampaikan, lewat kehidupannya, kami Tuhan jemaat-Mu boleh dipulihkan dan boleh diberkati Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, Kau yang memberikan kesehatan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Engkau jamah setiap organ tubuh jemaat-jemaat-Mu Tuhan di tempat ini maupun di rumah. Kau jamah dengan kuasa darah bilur-Mu yang ajaib Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Apapun Tuhan penyakit kami saat ini, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Kami imani yang sakit saat ini juga akan mendapat kesembuhan. Amin. Tuhan. Juga Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap perekonomian jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu saat ini saat yang sangat sulit Bapa bagi perekonomian kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Kami mau belajar berserah kepadamu. Kami mau belajar mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan yang pulihkan perekonomian kami. Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi keluarga kami. Juga bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan bagi kami lewat hamba-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Tidak terbuang sia-sia. Tapi boleh tertanam di dalam hati kami yang paling subur. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah dan nafas yang Kau berikan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ini adalah anugerah dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, pada saat ini kami menyerahkan Tuhan hari-hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ekonomi kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Oh Bapa di surga, hari-hari ini Tuhan ekonomi kami sedang goyah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau adalah pengharapan kami satu-satunya Tuhan. Engkau kembalikan ekonomi kami Bapa. Engkau kembalikan ekonomi dan Engkau pulihkan ekonomi kami Bapa. Kami percaya Yesus, kami percaya Tuhan. Kami serahkan perekonomian ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Bapa di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Engkau berkati keamanan Tuhan, kesejahteraan Tuhan, damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terlebih Tuhan bagi gereja kami Bait Kudus ini Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan keamanan dari surgawi Bapa. Kami percaya Yesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus, Kau pengharapan kami Bapa. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan gembala sidang kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau cukupi segala keperluan gembala sidang kami beserta keluarga. Kami percaya Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan doa dan permohonan kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Hanya di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk, tetap banyak para pendoa di depan. Saudara semua duduk. Kita bersama berdoa untuk hamba-hambanya yang sudah melayani kita. Tuhan, hamba berdoa untuk Pak Henry, Ibu Retno, dan Thea, Ibu Wiwi, Mas Agus, Vano, Jonathan, Mbak Tri, Mas Joko, Gio, Jovan, Kleva, Saudara Yemi Manita Wulandari, Buri, Sigit, Bagas, Iis, Devi, Libi, juga Saudara Rensi, Bapak Nugroho, Sri Marni, Tika, David, Angel, Zeva, Alexander, Silvi Tuhan.
Kami berdoa juga untuk Bapak Ari, Pipit, dan Gita, Saudara Herlambang Lukas, Bapak Dwi Sulis dan Anissa. Tuhan, Ibu Dwi, Bapak Sulis dan Anissa. Kami berdoa untuk Bapak Ferry, Saudara Ferry, Bapak Haryanto dan Ibu dan Clara, Saudara Hosana, Bapak Agung, Bapak Heni, Jesslyn, Bapak Eko, Susan, dan Ruth Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Ibu Bayu, dan kami bersama berdoa untuk Saudara Rismana Sabto, Rusmiati, Gangsar, Ibu Wahyuni, juga Tuhan, Ibu Hana. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Lydia, Samuel, Renata, Rafael, dan Ibu Emi, Yanto, Fani, Ivan. Kami menyerahkan hamba-hambamu ke dalam tangan-Mu. Mereka boleh melayani Engkau, mengambil bagian dalam pelayanan. Itu adalah kudus bagimu, suci bagimu. Impartasikan kuasa dan kasih-Mu. Impartasikan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Sehingga hidupnya terus menerus berbuah-buah bagi Tuhan. Berbuah lebat bagi Tuhan. Bahkan nama-Mu dipermuliakan. Tanda-tanda heran menyertai. Ajaib tanda-tanda heran. Perbuatan mujizat demi mujizat terjadi Tuhan. Orang yang merasa dirinya kurang, Tuhan tambahkan Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Dan tanda-tanda heran terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, terima kasih. Hari ini kami telah beribadah. Syukur kami naikkan, kami mendengar firman, kami berdoa syafaat. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjawab doa-doa kami. Yang percaya katakan, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Hari ini percayalah, Tuhan sedang memberkati hidupmu. Engkau tidak akan mengalami kekurangan. Engkau akan terus mengalami kesuburan dalam Tuhan. Masa-masa yang berat, hadapi dengan doa. Hadapi dengan doa. Jangan takut, jangan mundur. Hadapi terus dengan doa. Saya percaya Tuhan akan lalukan semuanya itu bagi kita. Ya, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Oleh darah anak domba. Mari kita bangkit berdiri. Oleh kesaksian Kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Sekali lagi kita katakan dan kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oleh darah anak
Mari kita berikan eluk-elukan bagi Tuhan Yesus yang hidup bagi kita semua. Angkat tanganmu, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kita, memberkati hidupmu. Sepanjang hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, Engkau berikan kesuksesan Tuhan. Hidup mereka menggantungkan sepenuhnya bagi Engkau. Kau kembalikan hidup dengan kesuksesan, dengan berkat kesehatan, dengan kelancaran usaha apapun Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Terimalah berkat dalam damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan.